Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Emansipasi Ziliwu dalam acara Hati Sipra, Heart to Heart. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang digital citizenship. Di abad ke-21 ini, teknologi memberikan banyak sekali pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pendidikan. Terbukanya akses dan kemudahan yang tidak mengenal jarak dan waktu menimbulkan kebebasan yang kadang tidak terkendalikan. Sehingga penting bagi kita untuk semua orang mengenal dan juga mengetahui kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Nah, kita ingin tahu nih, kita ingin mengulik-ngulik tentang digital citizenship. Di sini saya menghadirkan dua narasumber dari pengamat digital, yaitu Bapak Berkat Hareva dan juga seorang pendidik, Ibu Guru Nadia Rosalina. Nah, kita akan mengulik, mengupas, menuntas, habiskan tentang digital citizenship. Langsung aja nih, kita mau tahu apa sih arti dari digital citizenship ini. Boleh kepada Bapak Berkat untuk memaparkannya. Oke, saya dulu ya. Terima kasih Bu Sipa. Ya, berbicara tentang digital citizenship ya, kita harus tahu dulu ini bertumbuh dari mana gitu. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi pada saat ini sudah sangat berkembang pesat. Nah, sehingga ya ada internet yang bisa menyatukan kita tidak dibatasi oleh jarak atau wilayah tertentu, sehingga setiap orang yang menggunakan teknologi ya yang bisa mengakses satu sama lain yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Nah, membentuk sebuah kewarganegaraan ya, membentuk sebuah istilah yang disebut dengan digital citizenship ini. Nah, tentunya di dalam sebuah citizenship atau kewarganegaraan ada juga norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, inilah mengapa disebut dengan digital citizenship. Nah, jadi digital citizenship ini merupakan pengetahuan ya atau keterampilan yang digunakan untuk menggunakan teknologi dalam berteknologi. Nah, bagaimana orang-orang saling berinteraksi dan juga mengelola resiko yang ada dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital secara tepat dan bijak. Karena bagaimanapun di dunia digital pun ya tetap akan terjadi kejahatan-kejahatan, tidak hanya di dunia nyata seperti itu ya. Nah, jadi butuhnya adanya aturan-aturan yang mengelola atau yang mengontrol masyarakat digital seperti itu. Nah, siapa itu masyarakat digital? Ya ini, kita, semua pengguna teknologi. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Wah, terima kasih Bapak Perlin untuk pemaparannya. Berarti sekarang ini kita seakan-akan memiliki dua kewarganegaraan ya, di dalam dunia digital dan juga di dalam kehidupan real, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, semakin menarik ini ya pembahasannya. Kalau menurut Ibu Nadia sendiri, apa arti dari digital citizenship ini sendiri? Ya, seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Berkat ya, begitu lengkap dan baik begitu ya mengenai digital citizenship, yang mana perlunya ada aturan, norma yang membatasi begitu ya, sehingga perilaku siswa ataupun ini ya setiap orang begitu dapat dibatasi begitu, tidak seenaknya begitu dalam berteknologi begitu kan. Nah, untuk saya sendiri saya mau menambahkan mungkin di bagian ini ya, kalau kita memiliki seperti seolah-olah tadi ya, memiliki dua dunia begitu ya, ya kewarganegaraan yang nyata saat ini dan kewarganegaraan yang digital begitu. Artinya mungkin akan ada pola baru atau perilaku baru yang timbul begitu ya, sehingga ini perlu diperhatikan dan diarahkan agar pola yang baru ini atau perilaku yang baru dalam kita berdigital begitu, dalam kita melakukan interaksi menggunakan dunia digital ini, membentuk pribadi yang baik juga, membentuk karakter yang baik juga, sehingga saya percaya karakter yang ada saat kita terbentuk gitu dalam dunia digital itu juga akan terbentuk dalam dunia kita sehari-hari gitu. Sehingga bagi saya sendiri kita perlu begitu ya mengedukasi setiap anak atau bahkan orang tua untuk menggunakan kewarganegaraan digital ini dengan baik dan hati-hati begitu. Oke, terima kasih Bu Nadia untuk pemaparannya. Berarti dunia digital ini juga memberikan pengaruh nih, memberikan pola yang baru di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang real. Sehingga
pentingnya nilai-nilai yang harus selalu ditekankan kepada siswa. Oke, selanjutnya nih, saya ingin bertanya pendapat Bapak Perlin, Bapak Berkat dan juga Ibu Nadia nih, bagaimana penggunaan digital saat ini? Bagaimana apa yang terjadi pada dunia digital saat ini? Iya, oke, mungkin dari saya dulu. Ini unik ya, bagaimana kita melihat pada zaman sekarang generasi Alpha, generasi Z ya, anak-anak pada zaman sekarang itu tumbuh dan berkembang dengan teknologi seperti itu. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi, mereka juga berkembang. Nah, jadi kehidupan dengan teknologi itu ya, dalam hal ini mungkin gadget dan juga internet seperti itu, mereka sudah terpapar sejak dari kecil. Nah, jadi mereka tidak lepas dari digital citizenship ini. Nah, kalau di era pada saat ini ya, digital citizenship ini bisa hadir sebagai pedang bermata dua, bisa jadi positif ataupun berdampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan teknologi seperti itu. Nah, jika bisa jadi positifnya itu ya, kita bisa memiliki akses yang lebih luas, jadi tidak hanya terkurung yang terbatas oleh jarak dan waktu seperti itu. Nah, sedangkan kalau negatifnya itu, nah banyak karena kebebasan yang terlalu bebas tadi ya, kita bebas menyalurkan apapun dari internet, nah, sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang bisa menculik hak cipta dari karya seseorang ya, bisa melakukan cyberbullying, ujaran kebencian melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, inilah ya tantangan kita sebagai digital citizenship ya, orang-orang yang ada dalam digital ini, bagaimana kita mengedukasi ya orang-orang yang menggunakan teknologi agar bisa menggunakan itu secara bijak seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak Berkat untuk pemaparannya. Kalau di dalam dunia pendidikan sendiri, bagaimana nih digital citizenship ini di dalam penggunaannya nih? Boleh kepada Ibu Nadia, boleh memaparkannya? Ya, betul sekali ya. Sebetulnya ini berdampak positif, tapi sekaligus bisa berdampak negatif, begitu ya. Positifnya adalah ini sangat mempermudah setiap masyarakat ya, terutama dalam bidang pendidikan. Saya sendiri merasakan begitu ya, dampak baiknya dari digital citizenship ini, begitu. Saya percaya setiap siswa, guru, bahkan pendidik lainnya, itu mulai bergantung begitu ya kepada teknologi. Karena seperti yang kita ketahui, masa sekarang ini kita dipaksa gitu ya, dari yang tadinya tatap muka belajar begitu, sekarang harus dalam jaringan, sehingga mau tidak mau kita pasti ada di dalam digital citizenship ini. Nah, itulah dampak positifnya begitu ya, sehingga kita jadi fleksibel, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, siswa dapat belajar dengan lebih banyak eksplor begitu ya ilmu-ilmunya. Namun dampak negatifnya atau tantangan saya begitu ya, dan guru-guru lainnya mungkin, yaitu di mana informasi yang tadi Bapak Berkat katakan ya, informasi berseliweran begitu banyak begitu, sehingga akan ada begitu banyak informasi palsu begitu. Kemudian akan terjadi juga cyberbullying begitu ya, terus berita-berita hoax tadi, dan mungkin itu akan membentuk satu sikap yang tidak baik bagi siswa. Contohnya, ketika mengerjakan tugas, karena begitu banyak informasi dalam internet yang bisa mereka cari, akhirnya mereka jadi malas begitu untuk berpikir, untuk mencoba, jadinya hanya mencari di internet begitu. Kemudian dampak dari cyberbullying begitu, siswa menjadi tidak terkontrol begitu. Kalau mereka mau memberikan komentar begitu karena tidak ketemu face to face, sehingga siswa tidak berpikir terlebih dahulu ketika siswa mau melontarkan sesuatu, karena menggunakan secara digital begitu, jari kita saja yang bekerja, tidak menggunakan pikiran ataupun perasaan. Tapi saat kita bertemu, mungkin kita dapat berpikir begitu ya, saat melihat wajah seseorang, apakah dia akan sakit hati atau sebagainya. Sehingga perundungan ini akan semakin banyak, membuat siswa tidak merasa percaya diri, atau bahkan siswa menjadi banyak cenderung menjadi pribadi-pribadi yang individual begitu. Itu sih dari saya. Wah, semakin menarik ya perbincangannya makin ke sini, bahwa digital citizenship ini memberikan
dampak positif, namun di sisi lain ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Namun penting ya terutama bagi seorang pendidik untuk membatasi atau mengontrol dampak negatif dari digital citizenship ini sendiri. Tadi dipaparkan bahwa digital citizenship ini membuat siswa jadi malas berpikir karena plagiarism, dan ini benar-benar mempengaruhi kualitas pendidikan kita nih, sehingga siswa-siswa kita malas nih berpikir. Hal ini membuat saya semakin penasaran nih, bagaimana penerapan yang dilakukan sekolah-sekolah, terutama nih buat Ibu Nadia nih, apa yang bisa diterapkan di dalam atau di sekolah Ibu Nadia nih mengenai digital citizenship ini. Baik, mengenai penerapan di sekolah saya sendiri, kami menerapkan beberapa aturan begitu, dan beberapa wewenang begitu ya bersama-sama di sekolah. Yang pertama yaitu kita memberi akses digital begitu. Jadi sekolah memfasilitasi akses digital, yaitu salah satunya memberi tablet begitu. Nah, tablet ini berfungsinya bukan untuk bersosial media, tapi di dalamnya diperlengkapi dengan aplikasi pembelajaran online begitu, sehingga siswa dapat mengeksplorasi pengetahuannya lebih dalam. Nah, contoh aplikasinya ada Kipin, ada Ruang Guru, dan ada Kuiper. Kemudian di dalam sekolah juga ada budaya sekolah begitu. Nah, budaya sekolah ini kita membentuk namanya tim tatip, yaitu tim tata tertib, sehingga sikap siswa dalam berdigital setidaknya dibantu untuk lebih terkontrol begitu. Nah, tim-tim inilah yang membantu para guru untuk memperhatikan dan memantau siswa gitu dalam dunia digital. Kemudian yang terakhir itu memberi pemahaman etika berteknologi. Nah, kami lakukan ini dalam pembelajaran PPKN, kemudian TIK, dan kami mensosialisasikannya secara rutin. Hal ini kami lakukan terus-menerus agar siswa terbiasa untuk mendengarnya, kemudian apa yang didengar siswa dapat siswa pikirkan, dan apa yang siswa pikirkan tersebut kami harapkan dapat ditindaklanjutkan dengan hal yang positif, begitu. Wah, menarik sekali ya bagaimana digital citizenship ini kita nggak boleh melupakan nih hal-hal positifnya, hal-hal baik yang ditimbulkan. Melainkan kita juga berusaha, jadi ada 2 tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu mendorong dampak negatifnya dengan seperti tadi ada tim tatip dari sekolah yang menyediakannya, dan juga pengawasan dari guru tentunya. Ini benar-benar kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik nih, kualitas pendidikan kita bisa terus melaju dengan cepat, atau siswa-siswa kita juga semakin bersaing ya, terutama dalam teknologi ini benar-benar memberikan banyak dampak ya, dan mempengaruhi perkembangan siswa. Oke, terima kasih Ibu Nadia. Nah, saya penasaran nih bagaimana langkah praktis atau tindak lanjut dari baik dari Bapak Berkat sebagai pengamat digital dan juga Ibu Nadia sebagai pendidik untuk mengatasi dampak-dampak negatif. Boleh dipaparkan langkah praktis atau tindak lanjut yang bisa kita lakukan untuk menekan dampak positif dari digital citizenship ini. Boleh kepada Bapak Berkat? Oke, terima kasih. Ya, kalau menurut saya ya, sebagai pengamat digital sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah preventif ya, atau mencegah, dan juga sudah menyadari adanya digital citizenship ini. Nah, dari mana saya tahu dan mengetahui hal itu? Terlihat dari adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, khususnya di dalam nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau biasa juga disebut dengan Undang-Undang ITE. Nah, jadi di situ ada aturan-aturan bagaimana cara kita agar kita tidak semena-mena atau seenaknya di dalam berteknologi. Nah, kita tahu tadi ya, di digital dalam berteknologi di internet banyak sekali hal-hal yang kita bebas untuk mengekspresikan karya-karya kita. Nah, itu juga dijaga oleh negara kita melalui undang-undang ini. Jadi tidak sembarangan orang dapat mengklaim itu hak ciptanya seperti itu. Nah, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk langkah praktis. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan hal tersebut. Wah, benar-benar ya digital citizenship ini sudah istilahnya
sudah dibingkai oleh pemerintah, dijaga baik oleh pemerintah, karena ini merupakan satu hal yang baik ya untuk kita mengenal dunia digital. Kalau dalam dunia pendidikan, apa sih Bu Nadia langkah praktis dan juga tindak lanjut yang bisa diambil dalam mengatasi hal ini? Ya, langkah praktisnya adalah mungkin informasi mengenai undang-undang itu perlu juga ya diberitahukan kepada siswa begitu. Sehingga siswa mengetahui bahwa pemerintah pun sudah menetapkan undang-undang, sehingga ada hukuman bagi setiap mereka yang menyimpang atau menggunakan informasi ataupun menebar informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya begitu, atau hoax itu tadi ya. Sehingga tidak ada siswa yang menerima informasi palsu. Seharusnya begitu idealnya, tapi kenyataannya kan masih banyak informasi yang kita temui, informasi-informasi yang sebetulnya tidak pantas untuk siswa-siswa kita terima begitu. Nah, namun mungkin guru dan orang tua perlu bekerja sama dengan baik, di mana guru perlu memantau sikap siswa dalam sekolah begitu ya, sedangkan orang tua dapat memantaunya di dalam rumah, sehingga meskipun dunia digital citizenship ini begitu luas, jangkauannya begitu ya, cangkupannya begitu luas, namun ketika ada pantauan, ada arahan, ada edukasi dari orang-orang yang lebih memahami begitu ya bagi anak-anak, sehingga mereka dapat terbantu dan dapat mengenal dan memahami sebetulnya bagaimana sih sikap yang harus siswa lakukan dalam melakukan interaksi di dunia digital begitu. Wah, ini perbincangan yang sangat menarik ya. Terima kasih untuk Bapak Berkat dan juga Ibu Nadia untuk pemaparannya bahwa di dalam menindaklanjuti hal-hal atau dampak negatif tadi, pemerintah sudah mengambil andil dan juga ada peran orang tua dan juga guru di dalam mengontrol kebebasan itu sendiri. Wah, perbincangan yang sangat menarik tentang digital citizenship. Namun sayangnya waktu kita sudah habis. Demikian perbincangan kita. Terima kasih untuk Bapak Berkat yang bersedia hadir di dalam podcast ini dan juga Ibu Nadia sebagai seorang guru. Tetap semangat Bu dalam pelayanannya. Oke, sampai jumpa di acara Hati Siswa selanjutnya, Heart to Heart. Dadah.